warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP An-Nur Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 batch 3 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring. Praktik pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 9 dengan materi pokok menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Mustahil, Yaman, Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Iya, tepuk tangan untuk kita semua dulu yang masih semangat. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutip sebuah kata hikmah, man jajah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia yang akan berhasil untuk mendapatkannya. Nah, bukti dari kesungguhan kalian, yakni diantaranya adalah kehadiran kalian, ya, keaktifan kalian, kesigapan kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-gurunya. Nah, olehnya itu, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, saya akan terlebih dahulu mengecek kehadiran kalian pada pertemuan kali ini. Ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Semua hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti semua bersungguh-sungguh dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, agar proses pembelajaran kita ini kedepannya lebih mudah untuk memahami materi yang akan kita pelajari sebentar dan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita memulai proses pembelajaran kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dan sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Anak-anak sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demi efektifnya proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, saya menghimbau kepada anak-anakku sekalian agar mempersiapkan segala kelengkapan belajarnya, mulai dari Al-Quran, buku, RKPD, dan handphone, ya, untuk mendukung proses pembelajaran kita sebentar. Oke, sekarang kita telah berada pada pertemuan yang kedua pada materi pokok menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, saya ingin bertanya, masih adakah yang mengingat materi pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya?
Saya Ustaz. Silakan Anda. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang sikap toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan sesama manusia. Luar biasa ya. Yang lain? Ya Ustaz. Oke, silakan Anda. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang batasan toleransi. Islam telah membagi batasan toleransi menjadi dua. Pertama ialah batasan toleransi secara sosiologis, yakni menghormati orang lain secara individu. Kedua ialah menghormati seseorang secara teologis, yakni yang berhubungan dengan agama. Oke, luar biasa ya. Wow. Masih ada yang lain? Saya Ustaz. Silakan Anda. Contoh toleransi dalam kehidupan beragama yaitu tidak mencela dan merendahkan agama orang lain. Oke, luar biasa ya. Wah, yang lain? Ayo. Saya Ustaz. Oke, silakan. Tidak mengganggu proses ibadah orang lain. Oke, luar biasa ya. Yang lain? Ayo. Siapa lagi? Contoh sikap toleransi antar suku yaitu tidak melakukan penjarahan pada kebudayaan suku lain. Oke, luar biasa ya. Masih semangat? Asik. Oke, yang lain? Saya Ustaz. Silakan. Tidak menjadikan kebudayaan suku lain sebagai bahan candaan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Menghargai kebudayaan suku lain. Oke, luar biasa ya. Yang lain? Ayo. Ayo silakan Anda. Belajar tradisi dan kebudayaan suku lain. Oke, wah, kita semua. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang dokter bernama Dr. Ahmad Al-Fadi pernah melakukan sebuah penelitian medis terkait manfaat terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran. Oke, silahkan di download silahkan di download artikelnya. Saya share ya lewat grup kalian. Oke, itu linknya sudah ada di HP masing-masing ya. Oke, silahkan di download. Ternyata anak-anakku sekalian, Dr. Ahmad Al-Fadi melakukan sebuah penelitian tentang terapi mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, jadi dikumpulkan beberapa orang yang memiliki penyakit dalam satu ruangan. Orang yang memiliki penyakit tadi ini hanya diperdengarkan dengan musik-musik relaksasi. Tahu kan musik relaksasi itu ya, musik yang bergenre tenang gitu. Biasanya musik-musik air ya kan, suara air dan lain sebagainya. Namun di ruangan yang lain yang diperdengarkan apa terhadap orang yang memiliki penyakit yang diteliti ini? Bacaan Al-Quran. Apa yang terjadi? Jadi dalam penelitian ini dipasangi para pasien ini dengan alat-alat yang canggih. Semua sudah komputerisasi. Jadi terpantau secara komputer efek-efek yang ditimbulkan terhadap si pasien. Luar biasanya bagi pasien yang diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, padahal mereka tidak paham, mereka tidak tahu terkait huruf hijaiyah dan lain sebagainya, ternyata tingkat proses penyembuhannya lebih cepat ya dibanding dengan ruangan yang satunya yang hanya diperdengarkan dengan musik-musik relaksasi. Anak-anak sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, yakni materi pokoknya masih sama tentang menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Akan tetapi kita akan lebih terfokus kepada Quran surah Al-Hujurat
ayat 13 dan hadis tentang toleransi. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang ingin kita capai atau dapatkan ya pada kesempatan ini? Silakan dilihat di layar proyektor. Yakni yang pertama, melalui metode atau teknik pemodelan dalam cara melafalkan atau membaca Al-Quran dan hadis, peserta didik dapat membaca Quran surah Al-Hujurat secara tafsir dan hadis terkait dengan baik. Bagaimana mekanisme proses pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini? Yakni sebentar saya akan membagi kalian pada beberapa kelompok. Setelah itu kita akan melakukan atau melaksanakan beberapa metode. Di antaranya adalah metode pemodelan ya, dalam membaca dan menghafalkan Al-Quran dan hadis tentang toleransi. Jadi ada model sebentar. Modelnya itu dari kalian yang paling fasih bacaannya, itu yang akan menjadi model. Ya. Jadi misalkan saya model ya, saya kan membimbing teman-teman dalam kelompok dari saya dalam membaca Al-Quran dan hadis seperti itu dan menghafalkannya. Nah, metode selanjutnya, mekanisme selanjutnya yakni kita akan berdiskusi. Nah, dalam kelompok tersebut akan berdiskusi, ya, mendiskusikan, mengkaji tentang toleransi dan menghargai perbedaan dengan pesan yang ada di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Dan aku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan kalian di dalam membaca dan menghafalkan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 secara tafsir, mari kita menyimak ya, mengamati video tentang Quran surah Al-Hujurat, baik kaidah tajwidnya maupun cara membacanya. Oke, silakan disaksikan. Dalam ayat ini kita mendapati kalimat ya ayyuha. Dalam kalimat tersebut terdapat hukum bacaan majaiz munfasil. Cara membacanya yakni dengan memanjangkan 2 atau 4 atau 5 ketukan. Selanjutnya kita menemukan muntasydid pada kalimat an-nasu dan inna. Dalam kalimat tersebut terdapat hukum bacaan gunnah. Cara membacanya yakni dengan mendengungkan muntasydid tersebut 2 sampai dengan 2,5 ketukan. Khalaqnakum, kita mendapati huruf qaf berbaris sukun di tengah-tengah kalimat. Cara membacanya yakni dengan memantulkan huruf qaf tersebut secara pelan, dan hukum bacaan tersebut disebut dengan qalqalah sughra. Khalaqnakum, kita mendapati mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dalam kalimat tersebut terdapat hukum bacaan idgham mutamathilaini ma'gunna. Cara membacanya yakni dengan mendengungkan 2 ketukan. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, min zakar, kita mendapati nun sukun bertemu dengan huruf zal. Dalam kalimat tersebut terdapat hukum bacaan ikhfa harfi. Cara membacanya yakni dengan mendengungkan secara samar-samar selama 2 ketukan. Zakariya, kita mendapati 2 baris bawah bertemu dengan huruf waw. Dalam kalimat tersebut
terdapat hukum bacaan idgham bigunnah. Cara membacanya yakni dengan meleburkan bunyi atau suara dua baris ke dalam huruf waw yang disertai dengan dengung selama dua ketukan. Wa untha, kita mendapati nun sukun bertemu dengan huruf tha. Dalam kalimat tersebut terdapat hukum bacaan ikhfa harfi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Setelah kalian mengamati video yang ditampilkan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami? Oke, silakan. Saya belum paham hukum tajwid pada kalimat ya ayyuha dan waqabailah. Oke, jadi ada pertanyaan yang luar biasa dari teman kalian, sangat cermat ya, tentang kalimat ya ayyuha dan waqabailah. Tentunya untuk membaca Al-Quran secara taktil kita harus mengikuti kaidah-kaidah hukum tajwid. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Menjawab ya? Oke, silakan. Pada kalimat ya ayyuha itu bisa dibaca panjang 2, 4 atau 5 harokat. Ya. Sedangkan pada kalimat waqabailah wajib dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Ya, seperti itu ya. Luar penjelasan cara membaca kalimat ya ayyuha dan waqabailah yang telah dijelaskan oleh salah satu teman kita. Jadi betul ya, cara baca untuk ya ayyuha itu bisa dibaca 2 atau 4 atau 5 harokat. Kenapa bisa? Karena dia terdapat hukum tajwid mad jaiz namanya. Jaiz ya. Di saat menemukan mad tabi bertemu dengan huruf alif atau hamzah pada kalimat yang berbeda, mad jaiz. Jadi bisa dibaca ya ayyuha, bisa dibaca ya ayyuha sepanjang 4 harokat atau ya ayyuha ya. Sedangkan pada kalimat waqabailah itu wajib dipanjangkan 4 atau 5 harokat karena terdapat hukum tajwid yang namanya mad wajib muttasil. Sekarang saya akan membagi kalian pada 3 kelompok ya. Yang pertama kita akan beri nama kelompok toleransi. Sebelah sini ya. Ini kelompok toleransi. Yang kelompok kedua kita beri nama kelompok tasamuh ya. Di sini ada 5 orang. Dan kelompok yang ketiga kita beri nama kelompok tegang rasa. Apa yang akan kita lakukan dalam kelompok masing-masing? Jadi dalam kelompok ini akan kita laksanakan teknik pemodelan ya, dalam membaca, menghafalkan Quran surah Al-Hujurat dan hadis tentang toleransi. Yang kedua, kita akan berdiskusi di dalam mengkaji keterkaitan toleransi dengan pesan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu wa ja'alna
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى Innana yang berikut ila a'malikum wa qulubikum. إن الله عليم خبير. Mana teknik pemodelannya sudah dilaksanakan ya di dalam membimbing temannya dalam satu kelompok untuk membaca dan menghafalkan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 secara tartil dan lancar dan hadis tentang toleransi dengan baik. Sudah ya? Sudah dihafal Quran surah Al-Hujurat ayat 13? Hadisnya? Oke, nah sekarang saya kirimkan link jurnal dan artikel ya tentang kandungan tentang hubungan atau kaitan antara toleransi dan menghargai perbedaan dengan pesan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Dan anak-anakku sekalian juga bisa mengunduh atau mendownload ya artikel lain intinya berkaitan dengan Quran surah Al-Hujurat dan toleransi. Kelompok toleransi membacakan hasil diskusinya terkait toleransi dengan pesan Quran surah Al-Hujurat. Saya mewakili kelompok toleransi kaitannya dengan pesan surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa toleransi merupakan suatu keniscayaan untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. Namun, dalam toleransi terdapat beberapa landasan antara lain. Yang pertama, prinsip tentang kemuliaan manusia betapapun beragamnya kehidupan mereka. Kedua, keyakinan bahwa
luar biasa ya hasil kajian daripada kelompok toleransi. Dengan bersama untuk menyampaikan hasil kajian dari keterkaitan antara toleransi dan pesan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Keberagaman adalah ciri khas masyarakat Indonesia. Banyaknya suku, ras, etnis menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kita. Dan perbedaan dalam kehidupan ini adalah suatu keniscayaan yang harus dijaga. Pengembangan sikap toleran dan menjunjung tinggi sikap menghormati budaya lain adalah salah satu caranya. Oke, luar biasa hasil kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok Tasamu akan membacakan keterkaitan toleransi dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan mengenai konsep perdamaian agama Islam yang sangat menjunjung tinggi rasa toleransi bentuk dari Islam rahmatan lil alamin yang berdasarkan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan hasil kajian dari tiap kelompok. Kita telah mendengarkan bacaan dan hafalan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 serta hadis terkait tentang toleransi. Apa yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini? Keberagaman adalah hal yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai manusia tersebut. Oke, luar biasa. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberagaman, keanekaragaman dan segala perbedaan adalah suatu keniscayaan yang telah digariskan. Janganlah keanekaragaman, keberagaman dan segala perbedaan menjadi pemicu perselisihan dan kehancuran. Akan tetapi keanekaragaman, keberagaman dan segala perbedaan haruslah kita sikapi dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk LKPD-nya dikerjakan di rumah dan ada tugas dalam LKPD tersebut tentang membuat video. Kalian membaca dalil tentang toleransi. Apakah itu Quran surah Al-Hujurat ayat 13 atau hadis tentang toleransi? Silakan dipilih, dibuat videonya, ya seperti itu. Nah, akhirnya tibalah kita pada penghujung pertemuan kita pada hari ini. Olehnya itu, agar lebih berberkahnya pertemuan ini, kemudian proses pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menutup kegiatan kita dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Anak-anak sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin kita dalam doa. Semoga dengan doa tersebut menjadikan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa saya menyampaikan, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan yang namanya ulangan harian atau ulangan akhir bab. Tetap semangat ya, tetap bersungguh-sungguh karena kembali mengutip menjajah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia yang akan berhasil. Rahimanallahu wa kullukum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam